Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk materi dengan temanya sekarang kita ngebahas tentang kategori dan kamus kompetensi, ya. Oke, apa yang akan kita bahas itu ada yang disebut dengan threshold kompetensi dan differentiating kompetensi, ya. Kalau threshold itu kita ngelihat karakteristik penting dari setiap orang itu dalam bekerja tuh nggak harus minimal kalau dia kerja secara efektifnya, tapi bagaimana kita bisa melihat kinerja seperti apa yang bisa membuat dia unggul di pekerjaannya itu, ya. Nah, kalau differentiating kompetensi itu di mana akhirnya kita bisa membedakan mana sih orang yang kerjanya bagus dan yang enggak dibandingkan yang lain. Dari 10 orang, dari 2 orang atau dari 3 orang kita nanti bisa lihat mana yang lebih unggul atau dibandingkan yang kerjanya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti mesti paham ada yang disebut dengan core kompetensi, ada yang disebut dengan supervisor atau managerial kompetensi, technical dan atau functional kompetensi, ya. Kalau core kompetensi itu intinya, core-nya, ya. Jadi rohnya dari si pekerjaan itu kompetensi apa aja yang harus ada. Nah, kalau misal manajerial kompetensi adalah kompetensi-kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan-jabatan manajerial. Gitu yang misalnya yang memang tugasnya ada bawahan, dia harus mengelola tim atau seperti itu, ya. Nah, kalau functional kompetensi itu adalah jabatan-jabatan yang memang secara fungsional dia mengerjakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dia miliki di jabatan tersebut, gitu ya. Oke, nah kamus kompetensi itu sebenarnya diawali dari Boyard-Stitt, ya, gitu. Dia tahun 89 itu ngebahas mengenai ada 200 pekerjaan. Nah, ternyata 200 pekerjaan itu menggambarkan karakteristik kemampuan atau kompetensi apa yang harus dimiliki, gitu ya. Terus di situ dia kembangin lagi, terus akhirnya dia lihat bahwa oh ternyata untuk sekian banyak pekerjaan tuh ada tipikal-tipikal karakteristiknya yang harus dimiliki, gitu ya. Dan dari situ diturunkan ke indikator-indikator perilaku, ya. Istilah yang paling sering adalah just noticeable difference, gitu ya. Di sini nanti kita bisa memberikan satu kode contoh perilaku yang menggambarkan kompetensi. Nah, jadi indikatornya seperti apa? Kalau kepemimpinan seperti apa, gitu ya. Kalau kerjasama seperti apa, gitu ya, bentuk perilakunya. Nah, ini ada bahasan bahwa banyak juga kompetensi-kompetensi yang memiliki lebih dari satu dimensi, gitu ya. Nah, yang penting dalam setiap kompetensi, dimensi yang umumnya adalah intensitasnya ada atau enggak. Jadi skala utama dari sebagian besar kompetensi itu terkait dengan personal karakternya kayak gimana. Terus besaran dampak dari perilaku yang ditampilkan itu seperti apa. Sejauh mana kompleksitas dari perilaku yang ditampilkannya. Terus jenis usahanya, perilaku ekstranya seperti apa. Ada juga kompetensi yang memberikan dimensi-dimensi yang unik nih antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lainnya. Karena apa? Karena memang misalnya si dimensi tersebut atau kompetensi tersebut memang khusus untuk posisi-posisi yang lebih kompleks atau posisi manajerial, gitu ya. Oke, sebagian besar kompetensi itu bisa merupakan gabungan dari beberapa dimensi, gitu ya, yang bisa membedakan mana yang dia akan lebih unggul dengan kompetensi tersebut dan yang rata-rata aja, gitu ya. Oke, ini ada contoh dari definisi orientasi berprestasi. Nah, orientasi orangnya memiliki keinginan, perhatian, arahan untuk mencapai satu prestasi. Nah, ternyata untuk orientasi berprestasi dimensinya ada intensitas. Jadi intensitas perilaku yang memang menggambarkan motivasi untuk selalu berprestasi. Atau dari dampak prestasi ini akan seperti apa buat dia, buat unit kerja dan organisasi. Serta tingkat inovasinya sejauh mana. Nah, biasanya untuk skala ini kita harus tidak hanya sekedar melihat dari perilaku yang tampil, tapi kita juga dalami dari wawancara yang harus dilakukan, gitu ya. Catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa skala kamus kompetensi itu generik untuk semua pekerjaan. Jadi nggak ada yang sangat presisi untuk satu jabatan khusus, enggak gitu ya. Tapi berarti teman-teman asesor di sini
harus paham khasnya dari jabatan ini apa. Sehingga kalau kerjasama untuk orang marketing mungkin akan berbeda dengan kerjasama orang operator mesin jahit misalnya. Oke, ya. Oke, nah kita akan melihat tipe pengklasifikasian dalam model kompetensi dan bagaimana menerjemahkan nilai organisasi ke dalam kompetensi ya. Jadi ketika membuat satu kompetensi itu kita harus juga memberikan gambaran bahwa ini adalah kekhasannya organisasi ini gitu ya. Organisasi A, organisasi Unjani itu mempunyai kekhasan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di Unjani gitu contohnya ya. Oke, tipe klasifikasian dalam model kompetensi ada yang menggunakan rating, non-leveling, atau leveling. Kalau rating itu bagaimana kita mencoba mempertimbangkan kualitas dan kuantitas yang digunakan oleh tokoh-tokoh asesmen terdahulu, gitu ya. Dalam pengklasifikasian, teman-teman nanti mesti kenali juga, pahami juga, dia menggunakan skala leveling atau rating karena istilahnya akan berbeda dan cara pengukurannya juga cara menggambarkan perilakunya di dalam laporan juga itu berbeda gitu ya. Nah, kompetensi model rating scale. Nah, ini yang rating ya. Jadi ada yang very low, low proficiency, expected proficiency, strong proficiency, dan exceptional proficiency. Nah, kalau very low berarti memang yang dia tampilkan itu nggak kuat menampilkan kompetensi yang memang ingin diukur. Bahkan mungkin perilakunya nggak mempengaruhi dan memberikan implikasi apapun. Gitu, itu very low, sangat rendah. Kalau rendah berarti ini gabungan antara proficiency in the behavior list for this competency. Jadi memang muncul tapi nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi perilakunya juga ada tapi nggak memberikan efek apapun buat pihak lain gitu ya. Nah, biasanya kalau dia di rating low proficiency itu dia akan kita arahkan untuk mendapatkan coaching gitu ya. Nah, kalau expected proficiency berarti perilaku yang ditampilkan oleh si asesi tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan di jabatan tersebut dan relevan gitu ya perilakunya. Perlu nggak dia coaching? Ya mungkin diperlukan sejauh mana yang memang masih harus ditingkatkannya. Kemudian strong proficiency. Nah, berarti di sini perilaku yang ditampilkan sudah cukup kuat, udah cukup levelnya udah naik nih, gitu ya. Bahkan perilakunya sudah memberikan kontribusi untuk untuk hasil yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah exceptional proficiency. Wah, ini udah sangat tinggi nih, gitu ya. Mastery of relevant behavior in kompetensi ya. Nah, ini contoh yang menggunakan leveling. Kalau tadi rating, sekarang ini leveling. Kalau leveling, nah, contoh misalnya kompetensi leadership. Definisinya adalah leadership kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan partisipasi, mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kita katakan si asesi itu masih ada di level 0 kalau misalnya tidak pernah, jadi indikator perilakunya gitu ya, tidak pernah memberikan pengarahan pada orang lain dalam mencapai hasil yang diinginkan. Atau nggak menunjukkan kemampuan atau kemauan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Jadi itu udah di level 0. Tapi kalau misalnya dia sudah mampu memberikan pengarahan secara umum bagi bawahannya, meskipun hanya berdasarkan aturan-aturan dan norma misalnya ya, atau SOP yang berlaku di perusahaan, atau ada keinginan untuk mempengaruhi, tapi dia nggak tahu caranya, gitu ya, persiapannya nggak cukup. Ya, atau datanya nggak ada gitu ya. Kita di level 1. Kita bisa katakan dia di level 2. Nah, nanti berarti sudah mulai muncul. Nah, kalau level 3 berarti itu akan naik lagi tuh. Jadi, teman-teman tinggal baca aja definisi dari setiap levelnya. Gitu ya. Nah, kalau level kompetensi menurut Loma, nah ini ya ada istilah lain. Kepentingannya adalah kalau level 4 berarti memang orangnya itu sudah skillnya udah sangat kritikal banget. Kalau 4 itu berarti memang kuncinya udah mampu di situ tuh skillnya.
Kalau 2 itu sudah masuk ke skill yang dia miliki udah penting banget. Kalau minor skill berarti di level 1 yang nggak terlalu kuat lah, minor banget gitu ya. Kalau NR not required gitu ya. Nah, ini uraiannya. Kalau level 4 mutlak diperlukan gitu ya untuk satu jabatan misalnya karena sangat kritis sekali. Kalau 3 berarti ini sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya, sehingga ini menjadi kata kunci untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaan misalnya. Level 2 ini penting untuk mendukung pekerjaan yang dia tampilkan saat ini gitu ya. Kalau level 1 ini sebenarnya keterampilannya nggak terlalu penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan sebenarnya kalau nggak punya keterampilan ini juga nggak akan ngefek apapun gitu ya. Kalau not requirement ya berarti memang si kompetensi ini atau keterampilan ini memang nggak diperlukan di dalam jabatan tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kita mencoba menerjemahkan nilai organisasi ke dalam kompetensi? Nah, teman-teman mesti kenali juga organisasinya organisasi yang bergerak di bidang apa. Apa nilai-nilai yang diutamakan di organisasi tersebut? Budayanya seperti apa? Kondisi organisasinya seperti apa? Value yang dimiliki oleh setiap organisasi seperti apa? Sehingga value organisasi itu akan diturunkan ke dalam core kompetensi. Contoh misalnya Unjani, ini ya organisasi value-nya apa gitu ya. Jadi nilai-nilai yang memang itu menjadi kekhasannya Unjani apa. Nah, nilai-nilai itulah yang nanti akan disebut dengan core kompetensinya. Gitu ya. Dan nanti kita turunkan kompetensi apa yang kita harus bedakan untuk setiap levelnya. Ya, jadi nggak mungkin untuk setara dosen biasa, petugas kebersihan sama dekan itu levelnya sama. Gitu. Contoh misalnya accountability, integrity, teamwork. Nah, ini adalah value ya dari organisasi tersebut. Nah, sehingga ini menjadi core kompetensinya. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk posisi senior manager kita butuh dia di kompetensinya level 4 misalnya. Kalau manager levelnya level 3. Kalau supervisor levelnya level 2. Kalau pelaksana level 1 udah cukup. Gitu ya. Jadi nggak mesti harus 4 semua, itu enggak, ya. Oke, contoh misalnya perusahaan X nih. Contoh untuk kompetensi creativity dan inovasi. Apa itu creativity dan inovasi? Kemampuan untuk berpikir dan memandang lingkungan dengan cara baru, menghasilkan cara yang berbeda dalam menghadapi permasalahan pekerjaan dan peluang bisnis ya. Nah, berarti untuk kompetensi creativity dan inovasi untuk level manager dan level non manager ternyata berbeda perilakunya. Gitu ya. Untuk di level manager berarti dia sudah sampai mengamati situasi, permasalahan dari sudut yang beragam, mencari sumber-sumber baru dari lingkup internal atau unit lain, menambah ide-ide baru, cara-cara baru, menyarankan pendekatan dan metode dari sumber-sumber lain itu sebagai cara yang berbeda, sebagai alternatif misalnya dalam pendekatan yang dilakukan dibandingkan metode yang sebelumnya. Mencari ide dan usulan baru untuk memahami dan menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja sendiri, atau bahkan sampai memberikan kontribusi saran yang relevan ketika ada masalah. Itu kompetensi creativity dan inovasi untuk di level manager. Nah, kalau di level non manager ternyata berbeda. Dia menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai ide aja itu udah termasuk tuh. Dia orangnya kreativitas dan punya kreativitas dan inovasi. Menerima ide, terbuka, memanfaatkan cara-cara baru, menerima langkah alternatif, mengenali adanya perubahan di unit kerja. Nah, itu udah cukup untuk kompetensi creativity dan inovasi di level non-manager. Berikutnya, misal kompetensi strategic management. Kemampuan untuk merumuskan dan menerjemahkan visi dan misi perusahaan ke dalam strategi serta langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ternyata untuk level manager dan level non-manager, strategic manajemennya berbeda. Jadi nanti misalnya yang di-assess ini dia untuk level manager atau non-managerial. Nah, ya. Kenapa? Karena tuntutan strategic manajemennya berbeda untuk yang ada di level manajerial atau yang non-manajerial. Gitu ya. Di sini contohnya ada menetapkan tujuan, tim, komunikasikan, terciptanya seluruh keselarasan unit kerja,
mengevaluasi tindakan atau kemajuan unit, mengalokasikan sumber daya, memonitor, menyediakan sumber daya yang lebih beragam, itu untuk orang-orang yang di posisi manajer. Kalau non-manajerial, strategic manajemennya lebih ke menetapkan tujuan pribadi agar sesuai dengan tujuan operasional unit kerja. Mengevaluasi tindakan atau kemajuan pribadi, mengidentifikasi tugas-tugas operasional harian, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tugas yang disediakan, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan rating, nah ini kita bolak-balik ya, leveling, rating, teman-teman mesti bedain aja. Kalau rating, kita bisa kasih dia rating 1 untuk kompetensi tersebut kalau apa? Nah, kalau seluruh key behavior pada kategori tersebut itu nggak muncul sama sekali, gitu ya. Atau lebih dari 50% tuh nggak muncul, atau nggak efektif. Ada, tapi nggak efektif. Misalnya, itu juga dikatakan dia masuk ke level 1, gitu ya. Rating 1. Kalau rating 2 tuh seluruh key behavior ada pada kategori kurang efektif. Muncul perilaku-perilaku yang menjadi indikator dimensi kompetensi tersebut, tapi ternyata nggak efektif. Gitu ya. Nah, kalau rating 3, muncul si key behavior-nya gitu, dan dikatakan bahwa perilaku yang dia tampilkan cukup efektif. Nah, kalau cukup berarti ada yang kurangnya. Nah, itu yang menjadi catatan di dalam laporan nantinya. Rating 4, kalau key behavior yang ada di kategori ini dinilai efektif lebih dari 50%. Gitu ya. Bahkan nggak ada tuh yang hanya sekedar cukup, 2 tuh nggak ada. Semuanya terpenuhi. Gitu ya. Nah, kalau 5, wah, semua indikator perilakunya muncul dari si orang tersebut dan efektif. Baru kita katakan dia memiliki rating 5 di kompetensi tersebut. Ya. Oke, nah ini contoh kriteria rekomendasi hasil assessment center. Rekomendasinya ada 3. Disarankan dengan pertimbangan, atau tidak disarankan. Kalau disarankan, misalnya bisa jadi catatan, ini nggak selalu harus begini ya, ini nanti kesepakatan antara asesor, administrator, dan instansi dan penyelenggara assessment centernya sendiri. Disarankan tuh misalnya nih, kompetensi yang mendapatkan rating 3-5 itu 11-14 kompetensi misalnya. Ini hanya contoh aja. Gitu ya. Sedangkan yang disarankan dengan pertimbangan gitu ya, kompetensi yang mendapatkan rating 3 atau sampai 5 itu cukup di 7-8 kompetensi. Ya. Sedangkan tidak disarankan misalnya kompetensi yang mendapatkan rating 3 sampai 5 itu kurang dari 6. Gitu ya, sehingga kita bisa bilang misalnya nih, kompetensinya ada kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, analytical, atau segala macam. Ternyata misalnya yang dapat rating 3 cuma 2. Ya, bisa kita katakan kesimpulannya adalah dia tidak disarankan untuk duduk di posisi target. Nah, perusahaan berikutnya misalnya ya, kita lihat lagi, karena bisa jadi berbeda ya antara setiap instansi. Kompetensi organizational commitment. Nah, ya, menunjukkan perasaan dan penilaian yang positif serta sikap setia atau loyal terhadap organisasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia bisa kita bilang oke, karena menjadi inspirasi ya, atau menjadi memberikan keteladanan. Nah, ini udah keren banget nih orangnya ya. Jadi bener-bener bukan hanya sekedar ya bos gitu aja ya, tapi sampai dia memberikan teladan gitu ya. Oke. Kalau level 2 misalnya dibilang adalah standar nih untuk jabatan tersebut, misalnya standarnya level 2 aja. Nah, level 2 bisa dibilang misalnya ya, kesepakatannya adalah mengoptimalkan penerapan nilai organisasional komitmen dalam kerja tim atau unit. Sehingga tujuannya adalah mendorong karyawan untuk dia bisa berperilaku positif ketika kerja. Nah, perilaku kuncinya ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, ketika kita memberikan rating, memberikan level, ketika memberikan catatan tentang orangnya, ketika kita menyimpulkan tentang orangnya, teman-teman harus lihat pengertian dari leveling dan ratingnya, dan indikator dari perilaku kunci yang ditampilkan oleh si asesi itu sendiri.
gitu ya. Oke. Berikutnya, misalnya sampai menjalankan nilai organisasi komitmen di tingkat individu. Nah, ini juga menjadi